Selainnya seperti janji saya ada pesan penting tentang yang kedua. Tadi saya sudah cerita prolognya, sekarang saya mau cerita kesimpulannya. Apa pesan pentingnya Bapak Ibu semua? Ini pesan pentingnya, ya. Dan juga perlu saya sampaikan, mulai awal September ini akan distribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilo beras. Ini juga seperti semi operasi pasar. Ya, setiap bulan akan keluar 210.000 ton. Setiap bulan selama 3 bulan. September, Oktober, November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat. Besar sekali. Tolong juga dicek, ini kan sudah menggerojok beras ke masyarakat. Kalau harganya masih naik, Bapak Ibu juga saya minta Bulog, Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun-turun. Karena tadi target dari Menko maupun Gubernur BI tahun depan 2,5% plus minus 1. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat. Dan supaya kita tahu akibat super El Nino, kekeringan ekstrim, diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. Indeks harga beras FAO naik 129,7 di Juli. 19 negara membatasi ekspor produk pangan. 19 negara sekarang kencangin semuanya ekspor mereka. Daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya. Untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Sehingga sekali lagi saya meminta, utamanya pada bupati, gubernur yang memiliki sawah, betul-betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat. Karena kalau sudah pada posisi semua negara ngerem ekspornya, yang bisa menyelamatkan negara itu ya negara itu masing-masing. Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum atau dari negara lain yang sudah stop ekspornya udah nggak bisa. Ya, Bapak Ibu, pastinya kalau presiden yang bicara, pastinya datanya akurat karena beliau yang paling mengetahui situasi dan kondisi bangsa ini, ya kan? Bahkan mungkin orang yang paling mengetahui kondisi negara-negara yang ada. Ya. Dan Bapak Ibu, sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sempat buat podcast dalam satu acara yang namanya Bongkar. Saya sudah sebenarnya sedikit bongkar, ya, secara halus, Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk dengar, silakan datang YouTube kita N2000ID. Ya, di situ ada video bongkar setengah jam durasi. Saya sudah mengingatkan kepada banyak yang dengar atau nonton supaya mulai siap-siap. Bahwa akan terjadi, Bapak Ibu semua, krisis financial dan krisis maksudnya krisis keuangan dan juga krisis pangan. Ya, waktu itu 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah ya, sudah disampaikan dan diafirmasi oleh Bapak Presiden, ya, di mana tadi kalau Anda dengar ada bantuan, ya, 210.000 ton itu sama dengan 210 juta kilo. Kalau 1 kilonya 10.000 rupiah saja, berarti itu ada berapa triliun yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan. Kenapa sampai terjadi demikian? Ada apa? Harga pangan yang naik sangat tinggi sekali saat ini. Ya, kebetulan saya bergerak di dunia pangan juga. Ya, kenaikan sudah tidak masuk akal.
ya beberapa waktu yang lalu dalam waktu 10 hari saja itu bisa naik 1 kilo beras itu Rp2.000 kurang lebih. Ya, kalau beras itu sensitif sekali, ya mau naik 100 perak, 200 perak. Dan biasanya kalau beras itu ada harga yang harus diikuti dari pemerintah. Ini pemerintah tidak bisa bendung lagi. Di mana harganya melonjak sangat tinggi dalam waktu 10 hari, Rp2.000 lebih per kilo di Jakarta konteksnya. Entah di daerah Anda, di kota Anda tidak tahu. Tetapi secara umum, ya, harga-harga pangan naik sangat tinggi, inflasi tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya. Dan ini sebagai afirmasi kalau ada sekian banyak yang diberikan sebagai bantuan, artinya banyak orang yang semakin susah. Berapa pengguna tadi yang Anda dengar? Seingat saya 20 juta lebih orang yang dibantu. Artinya banyak masyarakat orang Indonesia sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Karena saat ini sedang terjadi krisis keuangan dan krisis pangan. Dan masalah ini bukan berhenti sekarang Bapak Ibu. Masalah ini akan berlanjut dan tahun depan akan semakin parah. Jadi Bapak Ibu semua, kenapanya saya nggak bisa bocorkan. Yang pasti ke depan, tahun depan Bapak Ibu semua, kondisi tidak akan semakin baik. Jadi Bapak Ibu, saya menginformasikan ini khususnya untuk keluarga Endo Indonesia, untuk kita siap-siap. Bukan jadi takut, tapi siap-siap. Tapi masalah terbesar, orang yang bisa siap hanyalah orang yang sadar. Kalau saya tidak tahu, saya tidak sadar betapa bahayanya api, saya akan main api dan kebakaran. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau saya tidak sadar betapa macetnya Jakarta, saya akan perginya telat dan terlambat. Betul gak? Semua dimulai dari kesadaran. Kalau saya tidak tahu betapa bahayanya pembalut di luar sana, ya becek, tidak menyerap cairan, lalu juga mengandung PULP, saya pakai pembalut yang lain itu santai-santai aja. Karena nggak sadar, tiba-tiba ya banyak sekali gejala-gejala ataupun mungkin potensi penyakit muncul dari iritasi ringan sampai yang paling ganas. Nah, sama Bapak Ibu semua, kalau saya tidak sadar kondisi keuangan di Indonesia, ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang besar, ya saya santai-santai aja dong. Saya nggak mungkin siap-siap dong. Bapak Ibu semua, kenapa kita mengadakan acara bongkar? Karena sebenarnya ini adalah kebetulan karena Pak Emil di Jakarta, kita ngobrol pas ketemu, ya kita ngobrol-ngobrol ringan dan pada akhirnya merasa kayaknya informasi ini perlu diberitahu kepada banyak orang supaya ikut sadar, supaya ikut siap-siap gitu. Dan akhirnya kita akan adakan acara bongkar gitu. Dan kita nggak berharap semua orang juga sadar dan semua orang juga siap-siap. Mungkin beberapa dari yang mendengarkan sudah sadar dan sudah siap, kita sudah senang. Karena kita tahu tidak mungkin semua orang akan sadar dan siap. Nah, itu sebab kita adakan acara bongkar. Dan kesempatan hari ini di acara Home Business saya mengingatkan kepada semua teman-teman di seluruh Indonesia supaya sadar dulu dan siap-siap dulu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu saat ini saja sudah merasa ada problem finansial, ya tanda-tandanya apa? Kekurangan. Ya, biaya dasar aja kurang. Udah. Jangan malu, jangan gengsi, jangan ego, ya kan? Jangan menampilkan seolah-olah kita baik, nggak apa-apa kok, wajar. Saat ini kalau Anda mengalami kesulitan keuangan wajar. Ya, kenapa? Karena banyak juga pengusaha yang bangkrut. Salah satunya adalah pabrik beras yang besar sekali, 4 karakter yang kalau jual beras vakum dan kalau nggak perlu dicuci saja sudah bisa dimasak gitu ya, Anda tahu, menyatakan diri bangkrut kemarin. Dan perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu banyak sekali. Setelah pasca corona, badai-badai menimpa perusahaan itu banyak sekali dan banyak yang mengalami tantangan yang besar. Ya, jadi saya nggak merasa kita perlu malu karena ini bukan kondisi yang terjadi kepada satu individu, tapi kepada seluruh Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia. Semua mengalami kesulitan, jadi ngapain gengsi, ngapain malu. Jadi apapun profesi Anda saat ini, kalau ada ibu rumah tangga, mahasiswa, atau pengusaha, ataupun Anda profesional, mengalami kesulitan keuangan, saran saya Bapak Ibu siap-siap. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan beberapa waktu yang lalu dalam tekanan
corona, ya, saya tidak menjadi pasif, tapi saya aktif siap-siap. Sekarang kondisi saya lebih baik. Karena saya mempersiapkan diri di masa corona. Dikala banyak orang ketakutan, bingung, diam, saya tidak diam. Saya siap. Makanya kondisi sekarang saya ini lebih baik. Dan menunjang saya untuk menghadapi 2024. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir begini. Berita ini bukan untuk bikin kita takut, ya, tapi bikin kita siap. Kalau Bapak Ibu mengambil keputusan, kalau Bapak Ibu mengalami mungkin kondisi keuangan yang kurang baik dan Anda membuat keputusan, Anda mempersiapkan diri, paling tidak Bapak Ibu itu akan jauh lebih baik daripada Anda tidak lakukan apa-apa. Nah, saya tidak bisa bantu semua orang dan tentunya juga tidak semua orang mau dibantu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu masalahnya bukan hanya orang yang mau membantu sedikit, tetapi sebenarnya orang yang mau dibantu juga nggak banyak. Karena banyak orang nggak mudah untuk merendahkan hati untuk menyatakan tolong bantu saya. Nggak banyak. Nah, saya juga tidak berusaha membantu semua orang, paling tidak mungkin. Ada beberapa daripada Anda yang mungkin hadir pada hari ini. Tadi saya lihat di absen pada saat sebelum pukul 2, hampir 500 orang sudah absen. Entah berapa sekarang yang sudah hadir di acara ini dan mendengarkan pesan ini. Mungkin ada beberapa daripada Anda yang mungkin mendengar dan percaya, Anda mempersiapkan diri, ada satu buah peluang yang mungkin bisa jadi solusi buat Anda dan saya, yaitu home business. Ya, melalui pembalut dan KK Life Force ini. Jadi, saya berharap Bapak Ibu semua yang mendengar dan percaya, jangan pasif, buat keputusan, ya. Kalau memang Anda orangnya, ya, dan saya juga nggak perlu, gini Bapak Ibu, nggak perlu Anda malu, semua orang mengalami tantangan yang sama, ada yang terbuka, ada yang tidak. Kalau Anda orangnya, buat keputusan, kita sama-sama merendahkan hati, ya, kita bergabung, kita lakukan yang terbaik, mungkin tahun depan, tantangan yang akan kita hadapi bisa sedikit berkurang, karena kita sudah lebih siap. Ya, jadi mudah-mudahan pesan saya pada hari ini bisa membantu dan bisa membangun. Targetnya bukan membuat takut, tapi juga bisa mempersiapkan kita. Dan saya mendorong Anda semua jangan menunda membuat keputusan, ya. Dan Anda bisa mempersiapkan diri Anda sejak sekarang. Mungkin, ya, ke depan Bapak Ibu semua, Anda bisa lebih kuat menghadapi tekanan dan tantangan di tahun 2024. Yang penasaran, dengar video bongkar di N2000ID, akun N2000ID.